Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali dengan saya Bung Ropan, kita akan berbicara, membahas, preview pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu malam. Besok di Inggris atau di IPL ada 10 laga yang dimainkan secara bersamaan. Kenapa dimainkan secara bersamaan? Karena ini laga terakhir. Dan banyak pertandingan-pertandingan yang sangat krusial, sangat menentukan langkah untuk baik menjadi juara di IPL ataupun mereka yang masih punya kesempatan untuk bisa bertarung, meraih posisi di urutan keempat atau batas zona Champions, dan juga mereka yang akan bertarung di level paling bawah. Karena hanya ada satu klub yang menyisakan jatah turun ke degradasi. Apakah Leeds atau Burnley? Karena dua sudah turun, Norwich dan Watford. Di atas kita tahu bersama, duel terjadi antara Manchester City dan Liverpool untuk bisa meraih gelar. Sedikit di bawahnya untuk meraih posisi keempat, terjadi duel antara klub sesama London, Tottenham Hotspur dan The Gunners, Arsenal. Inilah yang membuat IPL sangat mencekam, sangat menarik untuk kita tunggu, untuk kita nantikan, untuk kita saksikan dalam laga terakhir pada tanggal 22 Mei ini. Nah, sekarang saya akan berbicara soal juara bertahan, The Citizens Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola ini akan menentukan langkah mereka untuk bisa mempertahankan gelar pada musim ini, karena mereka sebagai juara bertahan pada musim lalu, dengan tidak ada pilihan lain. Menang menjadi harga mati. Karena dengan kemenangan, apapun yang terjadi di Anfield, ketika lawan terdekat mereka, lawan terkuat City pada musim ini, The Reds Liverpool, menang juga melawan Wolves, tidak ada apapun yang bisa mempengaruhi jika mereka menyelesaikan laga di Etihad menghadapi tamunya Aston Villa dengan kemenangan. Tidak perlu besar, tidak perlu dengan 5-0, 6-0, tetapi cukup dengan 1-0 ataupun dengan 2-1. Maka City kembali menjadi juara untuk keempat kali bersama dengan Pep Guardiola. Karena Pep melakukan ini di 2018, 2019 sebelum dipotong oleh Liverpool pada 2020 dan mereka mengulangi lagi pada 2021. Dan saat ini gelar juara sudah di depan mata mereka. Tetapi sebelum mereka bisa mewujudkan impian mereka menjadi juara pada musim ini 2021-2022, City harus menuntaskan itu hanya dengan satu opsi. Menang. Tidak boleh imbang, tidak boleh seri. Kriterianya akan begini. Kalau mereka menang, saya sudah katakan tadi, apapun Liverpool harus menang juga melawan Wolves, tetap mereka juara. Kalau City imbang, Liverpool imbang, mereka tetap juara. Kalau City kalah dari Aston Villa, kemudian di Anfield, Liverpool ditahan juga imbang, City bisa juara. Karena punya selisih gol yang sangat tinggi. 6 gol selisih antara City dan Liverpool. Plus City 7-2, plus Liverpool 6-6. Sehingga Liverpool bisa juara seandainya City itu kalah, Liverpool harus bisa memenangkan laga. Ini menjadi modal buat mereka. Tapi kalau Liverpool imbang pun, dengan selisih poin sekarang hanya 1, karena City 90, Liverpool 89, Liverpool imbang poinnya akan sama, Liverpool harus menang banyak. Kalau poinnya sama, Liverpool harus menang di atas 6 gol. Karena dengan selisih sekarang plus 6, untuk City, Liverpool paling tidak harus bisa menang 7-8 gol. Kalau City tertahan 0-0 atau 1-1, maka Liverpool harus bisa menang dengan 7 atau 8 gol dalam pertandingan menghadapi Wolves. Memang terasa sulit, karena Wolves ini bukan tim sembarangan. Mereka ada dalam deretan 10 besar saat ini. Dan mereka pasti akan tidak mau malu. Kalaupun Wolves kalah dengan 2-0, 3-0, ini wajar bermain di Anfield. Karena Wolves itu tidak pernah menang kalau datang ke Anfield untuk bisa menghadapi Anfield di dalam era modern saat ini. Namun kalau mereka kalah dengan 7 atau 8-0, ini menjadi aib besar bagi Wolves. Sehingga ini agak sangat sulit. Walaupun
Sekali lagi, dalam sepak bola bukan tidak mungkin Liverpool bisa mencetak 7-8 gol di saat poin mereka sama dengan Manchester City. Nah, saya kembali ke City. Dengan opsi hanya satu menang untuk semuanya tuntas, pasti Pep akan menyuruh tim asuhannya untuk habis-habisan. Mati-matian di Etihad di depan puluhan ribu penggemar Manchester City yang akan berbondong-bondong datang ke Etihad untuk menyiapkan pesta mereka. Jadi saya rasa untuk mendapatkan 1-0, 1 gol atau 2 gol sangat memungkinkan bagi Manchester City ketika mereka bermain di markas mereka. Penguasaan bola, dominasi pasti akan diraih oleh pemain-pemain Manchester City. Walaupun Gerrard adalah mantan pemain legendaris dari Liverpool, di sana juga ada Coutinho mantan pemain Liverpool, ada Danny Ings, tapi ini mereka perlu perjuangan berat karena mereka perlu untuk bisa mengalahkan Manchester City dengan harapan di Anfield Liverpool menang melawan Wolves. Liverpool juga tidak boleh mencari imbang atau apapun karena tugas dari Liverpool juga harus menang. Ketika Manchester City harus menang, mereka juga harus menang untuk bisa menjaga ini. Dengan Liverpool menang, City menang dan tetap 1 poin selisihnya dan City menjadi juara, saya pikir ini sesuatu yang harus direlakan. Karena Liverpool sudah melakukan yang terbaik untuk terus bisa menekan Manchester City dan mereka kalah dengan 1 poin. Ini kalau terjadi dengan asumsi bahwa di Etihad City menang dan di Anfield Liverpool menang. Tapi sekali lagi City tidak boleh tergelincir di saat mereka akan menjamu Aston Villa. Tidak boleh imbang, saya sudah katakan hanya dengan kemenangan ini akan jauh lebih aman. Imbang sangat berbahaya, mereka akan habis karena Liverpool pasti akan juga habis-habisan di Anfield dan mereka akan menghajar Wolves sambil menanti perkembangan yang ada di Etihad. Di sisi lain, saya melihat ada memang kabar gembira bahwa 2 pemain belakang dari City sudah mulai ikut latihan dan kemungkinan bisa saja dipasang oleh Pep Guardiola saat menghadapi Aston Villa. Kyle Walker yang sejak menghadapi Real Madrid pada 4 Mei yang lalu ketika kalah dengan 3-1 di Santiago Bernabeu tidak bermain karena bermasalah cedera, sudah ikut latihan dan ingin dipasang dalam pertandingan terakhir menghadapi Aston Villa yang sangat menentukan di Etihad. Pemain lainnya yang sudah kembali yaitu cuma belum bisa dipastikan apakah dia akan turun, tapi sudah bisa ikut latihan dan juga punya keinginan besar tampil. John Stones. Stones ini juga terakhir tampil itu pada 27 April yang lalu ketika menjamu Madrid di Etihad dan menang 4-3. Disitulah dia cedera dan tidak bermain kesininya, tapi Stones sudah merasa bugar dan siap untuk ditampilkan. Tergantung Pep, apakah langsung memainkan Kyle Walker dan John Stones ini di saat Ruben Dias juga belum begitu fit bersama dengan Nathan Ake. Jadi ini kabar gembira. Karena kemarin ketika bermain dengan West Ham United saat tertahan di London 2-2, ini kelihatan lini belakang dari City agak bermasalah, agak keropos sehingga Fernandinho ditarik ke belakang untuk bermain dengan Aymeric Laporte. Nah, di sini dengan kembalinya Stones, bukan tidak mungkin Stones akan bermain dengan Aymeric Laporte. Kita akan tunggu dalam perkembangan besok. Nah, satu sosok lagi yaitu Jack Grealish, mantan pemain Aston Villa yang pada musim ini itu diambil dengan bayaran transfer tertinggi bagi seorang pemain asal Inggris. Tertinggi dengan bayaran 100 juta pound. Luar biasa bagi seorang Jack Grealish, gelandang serang dari Aston Villa yang sudah bermain 10 musim bersama dengan Aston Villa ini. Dan dia datang ke Etihad. Namun penampilan dia tidak seperti yang sesuai dengan harga dia yang 100 juta pound. Tidak sesuai dengan harapan karena sampai dengan pekan ke-37 Jack Grealish ini dalam 26 penampilan dia bersama dengan City baru mencetak 3 gol dan 3 assist. Ini yang dipertanyakan, padahal dia lebih banyak membuat gol ketika di Aston Villa. Sebelum ke City musim yang lalu bersama dengan Aston Villa, bagaimana Jack Grealish ini mencetak bahkan 6 gol dalam 26 pertandingan yang sama seperti saat ini. Sebelumnya juga di 2020 dia mencetak 8 gol. Di 2019 dia juga mencetak 6 gol. Tetapi ketika ia
datang dengan harga yang begitu tinggi, cuma 3 gol saat ini yang 3 assist. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, dia akan berhadapan dengan mantan klubnya. Tentunya dia harus profesional, karena dia belum pernah mendapatkan gelar bersama dengan City. Dia harus bisa mendapatkan gelar ini. Sebagian besar pemain City sudah pernah merasakan gelar juara di IPL. Bagi Grealish, dia harus bisa mendapatkan itu. Dan kesempatan ada pada saat ini di saat akan menjamu mantan klubnya. Mantan klub yang membesarkan dia. Selama 10 musim sebelum pada 2013-2014 dia sempat dipinjamkan ke Notts County dan masih bisa membuat 5 gol saat itu bersama dengan Notts County. Dan sekarang bagi Jack Grealish dia harus bisa membuktikan profesionalisme dia bermain dengan City karena dibayar dengan begitu mahal. Namun tergantung dari Pep juga, apakah Pep langsung memainkan di starting 11 sebagai pemain inti untuk bertarung dengan mantan klubnya Aston Villa. Karena kedalaman skuad juga bagi City kita tahu bersama, tanpa Grealish pun mereka masih memungkinkan untuk bisa mengalahkan Aston Villa. Jadi posisinya masih 50-50. Apakah dia dimainkan atau dimainkan di babak kedua ketika City dalam posisi unggul. Dan bagi Grealish memang ini musim yang saya pikir tidak menyenangkan kalau hanya dengan 3 gol dengan harga yang begitu tinggi. Namun ada satu klausul bagi Jack Grealish ini bahwa jika dia sukses bersama dengan City untuk bisa meraih gelar juara di IPL, ada kompensasi di dalam klausul dia lah, mendapatkan bagi Aston Villa akan mendapatkan 15 juta pound tambahan bagi Aston Villa. Ini yang menjadi menarik, menjadi ingin kita lihat apakah Grealish akan dimainkan karena dia punya kepentingan di sini untuk memberikan 15 juta pound sebagai bonus kepada Aston Villa ketika Aston Villa melepas dia ke City pada musim ini dan dia juara bersama dengan City. Jadi sosok Grealish ini yang kita akan lihat di samping tentunya sosok dari Gerrard ya, Steven Gerrard, ada Coutinho di sana. Tapi yang paling penting saya melihat bahwa adanya seorang Grealish dengan posisi dia sebagai pemain City saat ini. Namun tetap harus profesionalisme dijunjung tinggi. Kalaupun dia bermain dia harus tetap fokus untuk kemenangan bagi Manchester City. Karena itulah tugas dari seorang Grealish. Kenapa dia diambil? Walaupun dia hanya membuat 3 gol, 3 assist, tapi kalau dia dimainkan sejak awal, dia harus profesionalisme. Apalagi kalau dia bisa mencetak gol, ini akan jauh lebih menyenangkan bagi Jack Grealish bahwa dia bisa mencetak gol di pekan terakhir, pekan ke-38 di saat yang menentukan bagi City untuk bisa meraih gelar menghadapi mantan klubnya Aston Villa. Kita akan lihat dalam pertarungan City menghadapi Aston Villa di Etihad pada jam 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari Minggu. Dan semua tim akan bermain pada jam yang sama pada hari Minggu malam. Saya akan membacakan bagi Anda yang sudah menebak tepat antara Liverpool dan Madrid yang lolos ke final UCL pada tanggal 28 yang akan datang. Ini dari Leones. Giveaway masing-masing mendapatkan Rp200.000 untuk 10 pemenang yang sudah diundi kemarin, di mana saya juga ikut diundang untuk mengundi 10 nama dari 1.000 lebih yang menjawab dan ada 800 yang benar. Setelah kita putar semua di seleksi tinggal sampai 40 diputar terus dan akhirnya kemarin lewat spin kita mengundi 10 orang itu. Saya dan Meilan Nangoy Putri Sulut 2020 yang mengundi di hadapan para petinggi Leones yang hadir. Dan inilah 10 pemenang yang harus saya bacakan. Anda juga bisa melihat di Instagram leones.id. Itu sudah ada nama-nama Anda. Tinggal dicek apakah nama Anda salah satu di antara 10 orang yang mendapatkan hadiah giveaway dari Leones. Saya bacakan sekali lagi bagi Anda. Pertama Kevin Barca _10. Kemudian Baria 8945. Mali _Edo. Kemudian si Maata, TB _Bayo, Suryo.Darmanto. Kemudian Roli Sanit ya. Ada Wewene. Kemudian Ina Saidan. Dan terakhir Paulus.Mesias. Itulah 10 nama yang Anda harus hubungi ya. Harus hanya berkomunikasi saja dengan pihak Leones, tentunya di Instagram leones.id bagi 10 pemenang ini untuk segera untuk bisa menanyakan
bagaimana mekanisme untuk mendapatkan hadiah itu buat Anda. Dan jangan lupa mulai saat ini Anda juga ditantang untuk mengirim jawaban siapa yang akan menjadi juara UCL. Apakah Liverpool atau Madrid dalam final tanggal 28 nanti di Stade France Saint-Denis di kota Paris. Anda menjawab satu saja, saya pilih Liverpool, saya pilih Real Madrid. Anda kirim ini ke jawaban Anda, kirim ke leones.id. 5 pemenang akan mendapatkan giveaway masing-masing Rp400.000. Ya, Rp400.000 dengan total Rp2 juta. Ada 5 pemenang. Leones akan kembali mengundi untuk bisa menentukan pemenang nantinya. Ya, segera Anda mulai dari saat ini sudah dibuka kesempatan untuk kirim terus sampai pada tanggal 28 menjelang pertandingan kick off jam 12 malam itu Anda sudah berhenti untuk mengirim. Nah, karena pertandingannya akan bermain pada mungkin pukul 2 sehingga nantinya pada beberapa hari kemudian setelah final akan diundi kembali. Demikian info dari saya untuk 10 pemenang giveaway dari Leones, dan Anda silakan untuk mengikuti babak final di antara Liverpool dan Madrid. Sampai di sini. Ciao.